Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini masih ada yang belum semangat jawab salam. Saya rasa yang belum semangat ini lagi gegana, galau, gelisah dan merana ya. Saya doain jawab salamnya paling semangat, nanti ketemu Rasulullah tidak hanya di dalam surga tapi di dalam mimpi-mimpi dalam tidurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bi'afwihi tughfarud dhunubu was sayyi'at wa bikaramihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bilutfihi tustarul 'uyub waz zallat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuridz dzat was sirris sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi dzawil karamat. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Profesor Insinyur Haji Sunarti PhD, yang mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang indah oleh Allah Ta'ala di alam barzahnya, dan semua keluarga dapat melanjutkan perjuangan beliau, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Yayasan, yaitu Bapak Eka Sunarwidi SSI MSc PhD. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan para tuan guru, para asatid yang hadir menghadirkan keberkahan untuk kita pada siang hari ini. Segenap tamu undangan yang hadir pada acara milad ke-7 YGMC yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan. Singkatnya, hadirin hadirat yang saya cintai dan saya muliakan, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, sehat? Gak ada yang kanker? Gak ada yang kantongnya kering ya? Atau gak ada yang lagi TBC? Biasanya yang pengen nikah itu TBC, tekanan batin cinta. Gak ada ya? Banyak. Alhamdulillah, masya Allah. Berarti semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan nikmat dan karunia tak terhingga kepada kita. Dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita mencoba menghitung berapa banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, la tuhsuha, tidak akan mungkin kita dapat menghitung berapa banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita sebagai hamba Allah, perbanyak kita bersyukur. Ingat janji Allah Ta'ala ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Janji Allah Ta'ala adalah apabila kalian bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepada kalian, pasti kata Allah, la azidannakum. Allah Ta'ala menggunakan taukid, ada lam taukid dan ada nun taukid. La azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, pasti ditambah nikmatnya oleh Allah Ta'ala. Pengen ditambah nikmat sama Allah? Amin. Masya Allah, amin ya Rabb.
suami-suami yang bersyukur punya istri satu, apa janji Allah Ta'ala? La azidannakum, akan aku Tambah. Jadi kalau para tuan guru kita punya istri dari satu, itu artinya para tuan guru kita ini pandai bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Tapi kalau seandainya ibu-ibu pengen suaminya cukup punya istri satu, maka ibu-ibu bersyukur kepada Allah agar ditambah apa? Agar ditambah kesetiaan suaminya kepada bunda-bunda semuanya. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan akhlak baginda Nabi, menghidupkan sunnah baginda Nabi. Jangan dikit-dikit ngomongin sunnah. Kadang-kadang suami kalau ngomong sama istri sunnah, giliran mau nikah lagi sunnah, giliran makan nggak baca doa, nggak bilang sunnah. Giliran tiba malam Jumat bilang sunnah, tapi baca Al-Kahfi gak pernah, baca surah Yasin gak. Giliran yang senang-senang sunnah, giliran yang berat-berat enggak nyunnah gitu ya. Jadi kita hidupkan sunnah baginda Nabi. Kalau makan baca doa, keluar rumah baca doa, naik kendaraan baca doa, dan ini adalah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita salawat sekali bareng-bareng ya. Semuanya dengan hati yang khusyuk akan terhantar salawat kita untuk Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini adalah arsitek-arsitek peradaban ya, para pembaharu, orang-orang sukses di masa depan. Amin ya Rabbal. Ustaz mau nanya, ada kenal Ustaz? Berarti yang belum kenal Ustaz belum buka YouTube dan Facebooknya Ustaz Milenial. Artinya kalau udah kenal Ustaz berarti udah pernah lihat Ustaz di YouTube atau di Facebook. Ustaz punya pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Siapa nama penemu pesawat terbang? Siapa yang mau maju angkat tangan dapat hadiah. Ustaz punya hadiah. Maju. Sini, yang berani jawab maju. Silakan maju. Ustaz mau tanya nih, siapa nama penemu pesawat terbang? Kalau bisa jawab dapat hadiah. Kalau nggak bisa jawab dapat foto sama Ustaz. B.J. Habibie. B.J. Habibie ya, Masya Allah. Kalau Profesor B.J. Habibie, beliau punya sekitar 42 hak paten di dalam pesawat dan kereta api. Tapi bukan B.J. Habibie yang menemukan pesawat terbang. Jadi cuma dapat foto. Silakan. Wah, silakan foto nanti dikirim. Ya. Siapa yang berani jawab siapa penemu pesawat terbang? Jangan mau browsing di Google. Angkat tangan maju. Silakan. Masya Allah. Siapa namanya? Abhar. Masya Allah, namanya Abhar. Abhar itu artinya samudra ilmu artinya. Siapa nama penemu pesawat terbang? Peter Toting. Siapa namanya?
Victor Toting. Namanya Victor Talking namanya. Victor itu artinya pikiran kotor. Jadi salah jawabannya ya. Jadi cuma dapat foto. Kameramen di foto aja. Kameramen silakan foto. Jadi dapat hadiah foto ya, belum benar. Ada yang bisa jawab dapat benar? Siapa yang benar jawabannya yuk? Siapa? Ada yang berani jawab? Silakan Ustaz sudah siapin hadiah. Assalamualaikum. Siapa namanya? Laila. Siapa nama penemu pesawat terbang? Right. Jawabannya masih salah juga. Ya. Foto dulu ya. Foto dulu. Gak apa-apa foto. Insya Allah. Oke, baik. Itu baru satu pertanyaan. Hadiahnya belum keluar ya, banyak. Jadi belum ada yang bisa jawab. Ternyata Bapak Ketua Yayasan benar. Ternyata kita umat Islam selama ini telah banyak salah mengidolakan idola. Telah banyak salah mencari qudwah, salah mencari role model. Sehingga akhirnya kita lebih kenal artis Korea daripada kenal penemu pesawat terbang. Sekarang kalau saya tanya, ada yang kenal Lee Min Ho nggak? Tuh pasti semua kenal kan? Tapi nggak ada hadiahnya. Tahu nggak siapa nama penemu pesawat terbang? Dan penemu pesawat terbang ini adalah seorang Muslim dan dia Muslim yang luar biasa. Namanya Abbas bin Firnas. Namanya siapa? Abbas bin Firnas. Ada yang tahu siapa bapak lensa atau bapak kamera dunia yang diakui oleh umat Islam? Ini ada kamera semuanya nih. Ada yang tahu nggak dapat hadiah? Yang bisa jawab bapak lensa dunia? Pasti manusia. Ayo, ada yang bisa nggak? Nggak ada. Siapa? Ayo. Nggak apa-apa, dari situ boleh jawab. Ibnu apa? Muljam. Ibnu Muljam. Coba siapa? Nggak dengar. Ibnu Muljam. Belum, salah. Ada yang tahu siapa bapak lensa dunia, bapak kamera dunia? Ada yang tahu? Siapa? Silakan. Siapa? Ibnu apa? Ibnu Habis, salah. Tahu nggak? Ustaz kasih jawabannya singkat, namanya singkat. Namanya adalah Al-Haytami. Al-Haytam namanya. Saya tanya, siapa bapak matematika dunia yang pertama kali menemukan nomor dan angka-angka? Yang menemukan aljabar, yang menemukan algoritma, katakan. Siapa namanya? Siapa? Anden namanya. Saya juga baru dengar. Jangan-jangan Anden ini nama calon mertua. Belum benar jawabannya. Apa? Oh, nama dia Anden. Nama penemunya. Nama istri. Masya Allah, luar biasa. Ternyata dia benar. Ya Allah, jawabannya benar ya. Karena jawabannya benar dapat hadiah satu dari Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah, udah jadi ilmuwan ya. Yang jatuh buat yang bisa jawab lagi. Ada satu pertanyaan gampang ya. Ini gampang banget ya. Ustaz mau nanya. Siapa nama orang yang berani menceritakan teori manusia berasal dari kera? Katakan. Ada yang bisa jawab? Ada yang berani maju? Ini hadiahnya masih banyak. Silakan.
Darwin. Lanjut. Silakan. Darwin masih. Juga nung. Assalamualaikum. Siapa namanya, Dek? Siapa nama yang punya teori evolusi itu yang mengatakan manusia berasal dari kera? Charles Darwin. Masya Allah, jawabannya benar. Lihat ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Dapat hadiah. Nanti ada pertanyaan, Ustaz mau lanjut. Tapi di sini saya tanya, semua percaya nggak kalau manusia berasal dari kera? Percaya apa enggak? Tidak. Saya tanya, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Masuknya Islam ke Indonesia ini melalui jalur apa? Jalur apa? Dari pedagang siapa? Pedagang siapa? Kita selama ini mendengar bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, melalui pedagang yang ada di Gujarat. Itu adalah merupakan manipulasi sejarah. Berapa tahun kita dijajah oleh Belanda? Berapa? 350 tahun. 350 tahun, percaya apa tidak? Enggak. Kalau betul kita dijajah 350 tahun, kenapa kakek nenek saya tidak bisa berbahasa Belanda? Ya enggak? Berarti benar nggak kita dijajah 350 tahun? Berarti nggak benar. Ada manipulasi sejarah. Nah, sekarang kita belajar karena tadi disampaikan bahwa akan muncul generasi pembaharu. Ya, ini simak, nanti Ustadz punya pertanyaan dapat hadiah. Ya, Ustadz ceritakan sedikit sejarah penciptaan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Ya, jadi manusia ini adalah produk Allah yang paling spesial, berbeda dari malaikat, berbeda dari hewan, berbeda dari jin, berbeda dari syaitan, berbeda dari iblis. Manusia ini adalah produk limited edition-nya Allah Subhanahu wa taala. Saking spesialnya yang bernama manusia. Allah Subhanahu wa taala pernah kumpulkan para malaikat. Lalu kemudian di tengah-tengah para malaikat Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," aku akan menciptakan di muka bumi itu khalifah, yaitu wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban malaikat yang pada waktu dipimpin oleh Sayyidul Malaikah bernama Azazil? Jadi pada waktu itu pemimpin malaikat bernama Azazil. Dia mengatakan, para malaikat mengatakan kepada Allah Ta'ala, "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, kata para malaikat, akankah engkau menciptakan di muka bumi makhluk-makhluk yang nanti membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Coba, kenapa malaikat berani ngomong kayak gitu? Kenapa malaikat berani mengatakan, "Ya Allah, akankah engkau ciptakan makhluk yang nanti di muka bumi itu akan saling membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah?" Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa para malaikat pernah menyaksikan makhluk sebelum manusia hidup di muka bumi ini. Jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam, muka bumi ini telah diisi oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lainnya. Sehingga mereka mengatakan, "Ya Allah, jangan sampai ya Allah, makhluk yang Engkau ciptakan menjadi khalifah itu nanti akan berbuat kerusakan dan akan saling menumpahkan darah sama seperti makhluk-makhluk sebelumnya." Tapi Allah Subhanahu, dia mengatakan lagi, malaikat itu apa dia bilang? "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Setiap jengkal bumi ini dulu pernah diberangkat oleh Azazil untuk ibadah. Di mana dia ketemu jengkalan bumi, dia sujud, dia rukuk, dia ibadah menyembah Allah. Makhluk yang bernama Azazil
pemimpin dari para malaikat. Dia mengatakan, seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, kenapa enggak saya aja yang jadi khalifah ya Allah? Kenapa mesti ada makhluk lain? Saya sudah membuktikan ruku, sujud, ibadah di setiap jengkal bumi. Kenapa enggak saya saja ya Allah? Kata dia. Lalu Allah Ta'ala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Allah Maha Tahu. Allah bela manusia. Allah bela manusia di hadapan para malaikat. Ketika malaikat protes, ngapain bikin makhluk yang nanti jadi khalifah? Mending kami saja ya Allah. Tapi Allah membela manusia. Kenapa? Karena manusia ini adalah limited edition ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat selanjutnya dijelaskan, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Lalu kemudian sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, Allah berikan dia semua ilmu. Ilmu fisika diberi, ilmu matematika diberi, ilmu kimia diberi, ilmu tauhid diberikan. Semua ilmu diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam sebelum turun ke muka bumi ini sudah pintar, sudah cerdas. Benar apa benar banget? Benar. Jadi Nabi Adam turun ke dunia itu udah pintar, udah modern, udah cerdas. Nabi Adam diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dunia. Jadi Nabi Adam ini adalah makhluk yang luar biasa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqal ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Hei Nabi Adam ditampilkan malaikat saksikan. Ini dia yang menjadi khalifah itu nanti, namanya Adam. Semua malaikat kemudian terheran-heran melihat ciptaan Allah yang bernama Adam. Dan saya kan udah kasih kamu ilmu, kata Allah. Coba sekarang kamu terangkan siapa sih mereka ini. Nabi Adam mengupas tuntas itu. Jibril diciptakan dengan sayap sekian. Semuanya dibongkar oleh Nabi Adam. Sampai akhirnya bertekuk lututlah malaikat melihat betapa dahsyatnya ciptaan Allah Ta'ala yang bernama Adam. Tapi hanya satu yang gak mau bertekuk lutut. Semua malaikat hormat, ya Allah, luar biasa Adam ini ternyata. Satu yang gak mau hormat, siapa namanya? Azazil. Azazil gak mau sujud. Kenapa gak mau sujud? Ternyata dia itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang sebenarnya menjadi raja malaikat dan dia memiliki pangkat-pangkat dan jabatan. Kenapa dia sombong? Karena Azazil itu di langit pertama dikenal namanya dengan Al-Abid. Dikenal dia sebagai ahli ibadah. Jadi dia di semester pertama itu dikenal sebagai ahli ibadah Al-Abid. Di semester yang kedua, di langit yang kedua, dikenal namanya dengan Az-Zahid. Jadi Azazil itu dikenal namanya dengan ahli zuhud. Di langit yang ketiga, naik level semester 3, namanya berubah menjadi Al-Arif, ahli ma'rifat. Di langit yang keempat, Azazil dikenal namanya dengan Al-Wali, dikenal sebagai kekasih Allah. Di langit yang kelima dikenal namanya dengan nama At-Taqi, hamba Allah yang bertakwa. Di langit yang keenam namanya dikenal dengan Al-Khazin, sebagai penjaga pintu surga, sebagai bendahara surga. Coba bayangkan dia mendapatkan gelar sebagai penjaga pintu surga. Di langit yang ketujuh namanya Azazil. Azazil itu artinya orang yang tinggi pangkat dan derajatnya. Kalau boleh dinamakan sekarang, dia adalah panglima. Kalau di zaman kerajaan dulu dia adalah mahapatih. Tapi dia tidak tahu tertulis namanya di Lauhil Mahfuz itu dengan nama Iblis. Jadi Azazil kamu sujud kepada Nabi Adam, sujud hormat. Akhirnya Allah Ta'ala kemudian mengusir dia dan berubahlah nama Azazil itu menjadi nama Iblis. Sejak saat itu dia marah. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an shama'ilihim wa an
an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Apa janji iblis? Kalau begitu ya Allah, karena engkau usir aku dari surga, karena engkau keluarkan aku dari golongan orang yang mulia, aku berjanji ya Allah akan menyesatkan anak Adam itu nanti dari jalanmu yang lurus. Aku akan datang dari arah depannya, aku akan datang dari belakangnya, aku akan datang dari kanannya, aku akan datang dari kirinya. Jadi iblis berjanji untuk menyesatkan Bani Adam. Sejak saat itulah terjadi perang abadi antara Adam dengan iblis. Lalu Allah turunkan Nabi Adam, Allah turunkan di India, Allah turunkan istrinya Nabi Adam yaitu Sayyidah Hawa, itu diturunkan di Jeddah. Makanya namanya Jeddah. Anak saya kalau manggil neneknya panggilannya Jeddah. Kenapa dinamakan bumi itu dengan Jeddah? Karena di sanalah diturunkan nenek moyang kita Sayyidah Hawa. Lalu kemudian iblis dicemplungkan oleh Allah Ta'ala di lautan Basrah. Begitu nyemplung di lautan Basrah, apa kerjaan pertama kali iblis? Pekerjaan dosa pertama ketika dia nyampe ke bumi adalah apa? Adalah gosip. Apa kata iblis? Saya menyampaikan informasi setajam silet. Akhirnya begitu nyemplung di lautan Basrah, dia gosip, dia curhat, dia cerita kepada ikan-ikan. Semua ikan dikumpulin, dia ceritakan. Akhirnya apa yang terjadi? Informasi-informasi rahasia dia sampaikan kepada ikan. Allah Ta'ala perintahkan para malaikat, hei para malaikat, potong lidahnya ikan-ikan itu semuanya. Oleh karena itulah sampai hari ini lidah gak punya ikan. Sorry. Oleh karena itulah ikan gak punya lidah. Sorry. Lapar. Jadi ikan gak punya lidah. Kalau ikan punya lidah, kita gak akan pernah dapat mancing. Akhirnya dicabut oleh Allah Ta'ala lidahnya ikan. Kenapa? Karena dia menerima gosip dari iblis pada saat diturunkan di lautan Basrah. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam menjadi jomblo pada saat turun terpisah dari istrinya. Berapa lama dia jomblo? 450 tahun lamanya Nabi Adam jadi jomblo. Ini ada Pak Ketua Garda Udara Nusantara di sini nih. Ya, beliau ini baru jadi jomblo, sudah banyak yang nawarin pengen nikah sama dia, tapi dia lebih memilih jomblo pengen ikut jalurnya Nabi Adam. Mudah-mudahan gak jomblo seumur hidup ya Pak ya. Nah jadi Nabi Adam jomblo 450 tahun sampai akhirnya dia berjalan mencari istrinya. Di mana Allah pertemukan? Allah pertemukan Nabi Adam dengan istrinya di satu tempat yang kita kenal dengan Jabal Rahmah, bukit cinta dan kasih sayang yang berada di padang Arafah. Biasanya kalau kita ke Jabal Rahmah, gunung-gunung, batu-batu banyak bertuliskan nama orang Indonesia yang cari jodoh. Berarti ketahuan kalau nulis namanya di Jabal Rahmah, itu tanda-tanda belum dapat jodoh. Itu orang Indonesia kalau dapat ke Jabal Rahmah, Masya Allah, penuh Jabal Rahmah sama orang Indonesia. Ngapain coba? Munajatnya, ya Allah, saya sudah lama jadi janda, ya Allah, pertemukan dengan jodoh yang soleh. Itu isi doa kebanyakan orang ketika berada di Jabal Rahmah. Sejak kemudian mereka turun ke dunia, perang antara Adam dengan iblis dilanjutkan. Akhirnya Nabi Adam bertemu dengan Sayyidah Hawa. Lalu kemudian Nabi Adam dan Sayyidah Hawa melahirkan anak. Dalam satu riwayat disebutkan Sayyidah Hawa melahirkan sebanyak 25 kali. 24-nya kembar, satu anaknya tidak kembar. Dalam satu riwayat lagi disebutkan Sayyidah Hawa melahirkan 120 kali anak kembar. Dalam satu riwayat lagi disebutkan 20 kali dia melahirkan anak kembar. Tapi yang masyhur adalah bahwa Nabi Adam dan Sayyidah Hawa melahirkan anak pertama yang kembar, anak kedua juga yang kembar. Anak yang pertama lahir itu bernama Kabil. Saudara kembar yang perempuan bernama Iklimah. Siapa yang jawab? Iklimah. Siapa yang jawab? Iklimah. Nanti ya.
Iklima namanya. Lahirlah anak kedua Nabi Adam. Namanya adalah Habil. Dia punya saudara perempuan namanya. Mantap. Siapa yang jawab? Tar ya. Labuda namanya. Ternyata akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam untuk memperbanyak manusia di silang pernikahannya. Kabil nikah dengan Labuda, Iklima menikah dengan Habil. Anak pertama Nabi Adam yang kembar kulitnya putih, itulah yang melahirkan orang-orang Eropa. Anaknya Nabi Adam yang kedua yang bernama Habil dan Labuda itu berkulit hitam, itulah yang melahirkan orang-orang Afrika dan orang-orang Asia. Paham nanti? Nanti kita akan bahas. Lalu kemudian dipersilangkan oleh Nabi Adam, nggak mau. Habil nggak mau. Saudara saya cantik, masa saya nikah sama yang hitam? Saya putih kok nikah sama yang hitam? Yang hitam nikah sama saudara saya yang putih. Komplain. Maka melihat komplain itu, iblis merasuki anak Nabi Adam yang bernama Kabil. Akhirnya menikah mereka yang dengan proses panjang. Kemudian akhirnya mereka menikah. Dia tidak setuju kalau saudaranya Habil, adiknya Habil, menikah dengan saudaranya dia yang bernama Iklima. Akhirnya di satu kesempatan dibunuhlah kemudian saudaranya yaitu Habil oleh Kabil. Dan pada saat dibunuh itu, orang pertama yang meninggal dunia adalah Habil. Dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh Kabil adalah menjadi pembunuh. Makanya kalau ada orang yang membunuh, dosanya akan terus mengalir kepada orang yang bernama Kabil. Akhirnya setelah membunuh, dalam satu riwayat disebutkan setahun lamanya dia menggendong jasad saudaranya yang bernama Habil. Setahun tidak dikuburkan, bayangkan, digendong sama dia, mencari bagaimana caranya menyembunyikan jasad adiknya yang telah dia bunuh. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan burung. Burung itu berkelahi, lalu matilah satu ekor burung. Lalu kemudian dia mencakar tanah, lalu kemudian dikuburkan. Maka dari burung itulah dia belajar bagaimana menguburkan saudaranya yang sudah meninggal dunia. Akhirnya kemudian Habil dikuburkan terpendam di dalam tanah. Lalu kemudian Kabil gak berani pulang. Sejak saat itulah kemudian Kabil berubah menjadi Bang Toyib. Karena nggak pulang, Bu. Makanya Bu, kalau ada suami nggak pulang-pulang, jangan panggil yang, panggil Bang Toyib. Jadi sejak saat itulah Kabil nggak pulang-pulang, jadilah dia kemudian Bang Toyib. Kenapa dia nggak pulang? Karena takut akan dibunuh oleh ayahnya Nabi Adam. Kemudian dia melarikan diri. Dalam proses melarikan diri, disitulah terbagi peradaban manusia menjadi dua peradaban. Saya mau nanya, di sekolah kita belajar nggak kalau ternyata kita diajarkan sejarah bahwa manusia ini dulu pernah hidup nomaden, tidak menetap? Benar apa benar banget? Terus manusia berburu, pakai apa dia berburu? Pakai apa? Pakai batu. Dia berburu, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada saat itu ya, itu yang kita pelajari di sekolah kita, benar tidak? Saat Nabi Adam memiliki anak kembar dari Adam, Habil ada Kabil. Kabil itu dulu diajarkan oleh Allah Ta'ala ilmu pertanian. Diajarkan oleh Nabi Adam ilmu pertanian. Habil itu diajarkan ilmu peternakan. Jadi pertanian dan peternakan sudah ada sejak adanya Nabi Adam di muka bumi ini. Ya, diperhatikan. Kita tadi belajar sejarah supaya nanti bisa menjadi pembaharu-pembaharu. Ustadz akan bongkarkan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi anaknya Nabi Adam yang bernama Kabil itu menjadi ahli pertanian. Anaknya Nabi Adam yang bernama Habil menjadi ahli peternakan. Karena kemudian Kabil gak pulang-pulang jadi Bang Toyib, takut ketemu dengan ayahnya, maka kemudian peradaban terbagi dua. Peradaban Nabi Adam, peradaban Habil, turun ke Nabi Sis, turun ke Nabi Idris, turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi-Nabi sampai kepada Nabi Muhammad. Dan peradaban yang kita pelajari di sekolah kita itu adalah peradaban non-wahyu namanya. Jadi yang kita diajarkan di sekolah-sekolah kita, yang ada di pendidikan-pendidikan kita, semua itu adalah sejarah manipulasi. Jadi kita sedang di-framing, kita sedang digiring untuk mempelajari sejarah yang bukan sejarah kita umat Islam. Jadi
Peradaban jadi dua, peradaban wahyu, peradaban non-wahyu. Peradaban wahyu ini peradaban modern. Nabi Adam sudah mengajarkan anaknya bertani beternak. Pindah ke zaman Nabi Sis, nama anaknya. Nabi Sis ini diberikan oleh Allah Ta'ala suhuf, kitab. Lalu kemudian dia mengaplikasikan peradaban itu berdasarkan kitab suci dari Allah Ta'ala. Lahirlah dari dia Nabi Idris. Di zaman Nabi Idris lah muncul busana-busana dan mode-mode pada saat itu. Jadi kalau peradaban wahyu kan mereka pergi kemana-mana telanjang, ya nggak pakai celana. Kadang-kadang cuma pakai koteka. Ya, tapi peradaban Nabi Adam sudah ada pakaian. Nabi Idris menemukan pakaian. Turun lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah bisa menciptakan bahtera yang besar, yang ukurannya 10 kali lebih besar daripada stadion sepak bola terbesar di dunia. Turun lagi kepada Nabi setelahnya, semuanya cerdas, semuanya pinter. Karena syarat untuk jadi Nabi itu harus pinter. Sidik, amanah, tabligh. Jadi yang kita pelajari di sekolah kita, manusia itu nomaden, manusia itu berburu, manusia itu dulu telanjang, manusia itu dulu berasal dari kera. Itu semua adalah merupakan sejarah yang bukan sejarah kita. Itu adalah sejarah manipulasi untuk menjauhkan kita dari sejarah yang asli yang ada di dalam Al-Quran. Makanya jangan banyak bikin status di Facebook. Dikit-dikit galau, dikit-dikit bikin status, ya. Jadi harus perbanyak membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Darwin tadi berani mengatakan bahwa manusia berasal dari kera? Ada yang tahu tidak? Kenapa Darwin berani mengatakan kalau manusia ini berasal dari kera? Karena Darwin pada saat dia menciptakan teori itu belum ngopi. Dia belum minum kopi. Karena tadi Pak Dr. Mujahid saat berangkat nyetir gara-gara belum ngopi, harusnya lewat Kediri, jadi kita lewat Peringgarata. Nah, Darwin ketika menciptakan teori bahwa manusia berasal dari kera, saat itu Darwin baru bangun belum ngopi. Apalagi kopi Lombok itu bikin kita melek dan fokus. Jadi dia belum ngopi, akhirnya diciptakan teori manusia berevolusi dari kera menjadi manusia. Saya dari kecil nanya, ternyata kera di pusuk itu sampai sekarang nggak jadi manusia. Katanya kita berasal dari kera, tapi kok monyet yang ada di pusuk itu tetap aja jadi monyet. Ternyata apa? Ternyata dulu orang Yahudi pernah dikutuk oleh Allah Ta'ala menjadi babi dan kera. Faja'alnaha nakalan lima. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, banyak dalam surah Al-Baqarah. Jadi dijadikan qiradatan khasiin, dijadikan dia itu sebagai kera, ya. Dikutuk oleh Allah Ta'ala orang Yahudi dulu, itu dikutuk jadi babi dan kera. Pulang-pulang Darwin dari sekolah. Darwin kan jauh tuh sekolah. Pulang-pulang dari sekolah dia lagi main nyari apa ya? Nyari di dalam tanah, nyari jangkrik. Pas lagi nyari jangkrik, dia temukan tulang. Begitu ditemukan tulang, ternyata tulang manusia mirip dengan tulang kera mirip dengan tulang manusia. Bingung dia. Ini kera berasal dari manusia atau manusia berasal dari kera? Akhirnya dia membuat teori evolusi, manusia berasal dari kera. Coba kalau waktu itu Darwin belajar Al-Quran, terus habis ngopi, maka dia akan mengatakan ternyata ini adalah manusia yang dikutuk menjadi kera. Setuju nggak kalau kita berasal dari kera? Tidak. Tapi kenapa mau dipelajari? Karena kita nggak pernah belajar Quran. Kalau belajar Quran tahu, ya. Jadi kita semua ini tidak berasal dari kera. Jadi teori-teori yang dijejalkan kepada kita kebanyakan adalah teori-teori yang salah. Akhirnya kita berpikir Islam itu rendah, Islam itu tidak maju, Islam itu di bawah, yang maju itu adalah yang lain. Padahal Allah Ta'ala, Rasulullah juga bersabda, apa kata Rasulullah? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa menyamai ketinggian Islam. Itu kalau orang Islamnya jangan jauh dari Al-Quran. Apalagi kalau Ustaz bongkar siapa Gajah Mada berdasarkan pendekatan perspektif Al-Quran, makin dahsyat.
Karena sekarang ilmuwan dunia lagi bingung mencari siapa Gajah Mada, di mana makamnya Gajah Mada. Tidak akan mungkin ketemu. Cara menemukan Gajah Mada adalah kita membongkar bersama-sama isi dalam Al-Quran. Karena Gajah Mada juga terdapat di dalam Al-Quran. Ustaz mau tanya, siapa pada listrik pertama kali? Ayo. Atau sederhanalah, Ustaz mau nanya, siapa tukang las pertama di dunia? Ada yang tahu nggak? Yang baca Quran pasti tahu nih jawabannya. Saya tanya, ada yang pernah baca surah Al-Kahfi? Sering baca surah Al-Kahfi? Di dalam surah Al-Kahfi itu ada nabi. Nabi itu kalau di barat dinamakan Alexander the Great. Tapi kalau dalam Al-Quran dinamakan apa? Yang jawab dapat hadiah. Maju. Siapa yang jawab tadi? Jadi nama Nabi tadi itu adalah Nabi Zulkarnain. Masya Allah, barakallahu fikum. Nama nabinya adalah Nabi Zulkarnain. Jadi Nabi Zulkarnain itu pada saat membantu masyarakat yang pada saat itu diganggu oleh makhluk yang bernama Ya'juj wa Ma'juj ya. Jadi makhluk itu namanya Ya'juj wa Ma'juj. Pohon dimakan, tumbuhan dimakan, air dihabiskan. Akhirnya masyarakat minta tolong Nabi Zulkarnain, tolong bantu kami menangani makhluk yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya Nabi Zulkarnain mengatakan, sini bawakan saya tembaga, bawakan saya api, saya akan saya akan las, buatkan dia kandang. Akhirnya terbuatlah kandang. Nabi Zulkarnain mengatakan, ketika tiba waktunya nanti Allah akan jadi ujian bagi manusia di akhir zaman. Jadi yang mengkandang Ya'juj wa Ma'juj itu adalah Nabi siapa? Nabi Zulkarnain. Jadi tukang las pertama itu siapa? Tukang las, tukang listrik pertama kali itu Nabi, namanya Nabi Zulkarnain. Jadi bukan orang barat, bukan orang Eropa guys. Jadi dia adalah Nabi. Saya nanya lagi, siapa nama Perdana Menteri atau Mahapatihnya Raja Zulkarnain? Yang bisa jawab dapat. Nih, masih sisa satu. Ada yang bisa jawab? Gak ada yang bisa. Singkat sajalah. Namanya setelah dia mendapatkan ma'ul hayat, air kehidupan, dialah yang kita kenal namanya dengan nama Khidir. Jadi Khidir itu hidup di zaman Nabi Zulkarnain, pernah menjadi mahapatihnya Raja Zulkarnain. Itulah yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Kahfi, yang nanti lanjut ceritanya sampai ke Gajah Mada insyaallah. Nah, jadi kenapa kita pada siang hari ini sama-sama membongkar dan membedah sedikit ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, supaya kita paham bahwa sesungguhnya iblis tidak akan berhenti mengganggu manusia. Maka pengetahuan pendidikan kita juga akan diganggu, akan disusupkan di dalam pendidikan kita, akan disusupkan dalam sejarah kita kepalsuan, kebohongan demi kebohongan, agar kita jauh dari fakta-fakta sejarah, agar kita jauh dari pendidikan Islam. Itu yang dilakukan oleh iblis untuk mengganggu kita ya. Nah, jadi sejarah kita banyak diselewengkan. Makanya udah anak-anak kita kalau belajar teori tentang evolusi, teori tentang manusia nomaden tadi, itu semua sejarahnya Kabil, itu bukan sejarah Nabi Adam yang turun ke bawah peradaban wahyu tadi ya. Kemudian saya tekankan sedikit bahwa di dunia ini sejak zaman Nabi Musa dulu telah muncul orang-orang yang bernama kaum Orientalis. Kaum Orientalis ini kerjaannya membuat huru hara. Orientalis itu kerjaannya merubah fakta-fakta sejarah. Kitab-kitab suci saja dirubah. Taurat dirubah, Injil dirubah, Zabur dirubah. Yang tidak bisa mereka rubah adalah Al-Quran. Kalau kitab suci saja mereka rubah, apalagi sejarah, apalagi pendidikan, semua akan mereka rubah. Yang tidak bisa mereka rubah satu-satunya adalah Allah Ta'ala menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa
inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memelihara Al-Quran. Jadi kalau pengen sejarah yang asli, pengen ilmu pengetahuan yang asli, pengen pintar, pengen jadi pembaharu, pengen jadi orang hebat, jangan jauh dari Al-Quran. Daripada Facebookan, lebih baik baca Al-Quran. Daripada upload status di Instagram, lebih baik baca. Daripada TikTokan, lebih baik. Itulah kenapa Ustaz tanya tadi, siapa nama penemu-penemu tadi? Semua ilmu pengetahuan di dunia ini pada awalnya ditemukan oleh orang karena Allah tidak akan meletakkan ilmunya, Allah tidak akan meletakkan ilmunya kecuali di hati yang suci, di hati para nabinya, di hati para walinya, di hati para ulamanya, diletakkan ilmu-ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ilmu pengetahuan ini turun kepada orang-orang yang mewarisi sifat-sifat kenabian sejak zaman Nabi Adam sampai datangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz mau nanya, sejak kapan keris mulai diciptakan? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang tahu nggak? Pedang diciptakan sejak zaman siapa? Pedang yang hebat. Zaman Nabi siapa? Diciptakan sejak zaman Nabi. Makanya baca surah Al-Hadid. Apa bunyinya dalam surah Al-Hadid? Ada yang tahu bunyinya? Nanti buka surah Al-Hadid menjelaskan bagaimana Allah menurunkan besi untuk menjadi kekuatan yang Allah berikan kepada para nabinya. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini menjelang siang ini adalah bahwa kalau kita pengen berkembang ilmu pengetahuan, pengen maju ilmu pengetahuan kita, kuncinya adalah jangan jauhi Al-Quran. Rasulullah bersabda di menjelang akhir hayatnya Rasulullah, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian dua pusaka, kata Rasulullah. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang pada dua hal tadi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ingat ya, Al-Quran dan Sunnah. Tadi giliran nanya artis Korea paham betul, giliran kita nanya artis-artis paham, giliran nanya sahabat nggak tahu. Saya Ustaz mau nanya, sahabat Rasulullah, siapakah nama sahabat Rasulullah yang kekayaannya seluas mata memandang? Utsman bin Affan. Ini nggak ada hadiah, udah habis. Siapa nama sahabat Rasulullah yang Rasulullah katakan bahwa dia adalah merupakan pintu ilmu? Ali bin Abi Thalib. Siapa nama sahabat Rasulullah yang paling miskin, rumah nggak punya, tidurnya di padang pasir, bahkan dia tidak kenal orang tuanya, nggak ada orang yang mengenal asalnya, tapi dia bisa menikah dengan wanita paling cantik di dunia? Dia hitam, hidungnya pesek, lehernya pendek, Bilal. jarinya besar, kukunya tajam gitu. Ini sahabat Rasulullah. Ada yang tahu siapa dia? Namanya adalah Julaibib. Siapa namanya? Julaibib. Itu namanya Rasulullah. Ada yang tahu apa nama kucingnya Rasulullah? Mauza. Nah, itu pelajari. Insya Allah pada kesempatan berikutnya Ustaz akan hadir bawa satu koper ya, bawa satu koper hadiah, isinya macam-macam, bukan duit aja, macam-macam ya. Nanti Ustaz akan tanya, siapkan jawaban-jawabannya dari sekarang ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mudah-mudahan kita adalah orang beriman, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, sehingga Allah angkat derajat kita beberapa derajat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita pada pagi menjelang siang ini dengan kita sama-sama beristighfar, memohonkan ampun atas dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, atas segenap dosa pendiri yayasan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rizki kita, Allah berkahi hidup kita, Allah bahagiakan hidup kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, kita amalkan bersama. Yang salah datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan kalau ada yang salah, ada sesuatu yang menyinggung ya. Insyaallah Allah pertemukan kita pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila sabilil muhtadin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.